Husna, nama-nama Allah itu nama. Misalnya kita contoh nama Pak Haji, sifat
Terus supaya hati sifat. Kalau nama beda bisa, makanya sifat 20 ini ada kaitan dengan asmaul husna. Nah, sifat 20 ini banyak, kamu nak 20 besar. Bisa 10 boleh. Ini yang paling dasar. Sama nama Nabi dan Rasul itu adalah ribuan. Yang kita kalau Nabi baik itu wajib, Nabi Rasul itu 25. Nah, itu kita paling dasar. Itu kalau menurut kitab. Begitu juga hanya sungai. Waktu kita terbatas di sebelahnya kitab ini terbagi menjadi 3, yaitu kitab zati, yaitu terdahulunya Allah, baik dari zatnya, sifatnya maupun afalnya. Itulah dinamakan kitab hakiki. Ini berlaku hanya untuk Allah Khaliq, untuk pencipta. Mana dalilnya? Di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Esa itu satu dalam sifatnya, satu dalam afalnya, satu dalam zatnya. Kalau zat dalam Allah, berarti kita katakan zatnya boleh. Sifat dan afal kelakuan. Nah, kelakuan ini kita bahas di sifat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu dalam sifatnya, zatnya. Allahu Samad. Allah itu tak minta. Allah itu lengkap, somad. Allah itu memberi kelengkapan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau dengan orang muslim, ya kita sebut minania yang bukan. Maksudnya kita gagal. Allah gagal itu beranak jadi. Kita merasa sombong. Nah itu jadi anak Allah. Marah Tuhan. Di sini maksud anak Islam dari walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu setara dengan dia. Kapan aku digagal yang lain lemah, tidak boleh. Kalau itu juga gagal, berarti menunjukkan bahwa tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda baik. Sebenarnya pada hati ada kita lemah. Tidak ada dalilnya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Begitu juga Nabi Musa di dalam Al-Qur'an dia mengaku Tuhan. Nabi Musa, Fir'aun ngaku Tuhan. Jadi dikatakan oleh Musa, kalau dia mengaku Tuhan, ngaku ke lahir belakangan. Nah itu, tidak. Kalau dia memang Tuhan. Nah itu selanjutnya kitab zamani, yaitu suatu masa yang tadi itu Khaliq, dia tidak berlaku, waktu tidak berlaku. Kalau Khaliq itu dia tidak ditekan oleh waktu. Allah itu Allah tak tepat pada waktu dia yang sisi media apa yang terlintas di hati di pikiran kepada Allah ciptaannya. Sekarang ini terlintas kita apa yang aku punya apa aku berpikir Allah supaya itu dipahami hadir atas sifat Allah di afal Allah itu kelakuan aku hidayah minimal kita dapat pahala lagi surga dapat apa ampunan Allah itu baik di dalam hati itu yang positif. Yang negatif apa tolong menjauh rasa semua karena tidak mungkin terjadi sekecil apapun kalau tidak ada izin Allah tidak mungkin terjadi. Lanjut bidang zaman itu suatu masa atau waktu. Nah ini bidang zamani kekal. Bidang zaman ini suatu masa atau waktu. Waktu itu terbagi menjadi 3. Waktu sekarang yang sedang kita jalani. Sekarang kita jalani alhamdulillah bersyukur kita hadir ke majelis. Barang siapa hadir ke majelis, sudah selesai dari majelis itu sebelum berdiri Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Terus waktu yang akan datang kita tidak ada
kesabaran. Ya, itu di dalam kitab zaman ini. Dan yang ketiga, kitab Idopi, yaitu kitab Idopi ini sesuatu yang terdahulu, sandaran daripada yang menyadari, seperti seorang ayah baru anak dan seterusnya, atau lebih dahulu nenek baru ayah, yang berlaku pada makhluk. Kitab Idopi ini kitab yang terdahulu. Cak itu sehebat apapun makhluk pasti ada yang mendahulunya. Sehebat makhluk apapun. Ya, dalilnya mana? Dalil Al-Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah di ayat 30 sampai 34 itu. Kalau di ayat 30-nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa iz qala rabbuka, ya, Allah berkata rabbuka lil malak, pada malaikat, aku akan membuat khalifah manusia. Malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku bima wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat yang untuk baru begitu, ya Allah, kenapa kamu menciptakan manusia yang suka menghujat, suka bertumpahan darah, saling bunuh, apa boleh itu? Kata Allah ayat itu apa? Fa'alam ma'lam, kamu tidak tahu apa yang aku ketahui di dalam sesuatu yang goib. Selanjutnya ayat itu mengatakan, ini Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidaklah kami ketahui Allah kecuali Engkau berita tahu yang berikutnya. Nah, itulah terjadi apa? Malaikat atau iblis disuruh sujud. Ayat berikutnya ayat 34 itu iblis disuruh sujud ke Nabi Adam, tidak kalah. Tidak, kecuali illa iblis. Wa qulna, ayatnya berapa? Illa iblis. Ayat berikutnya ayat 34. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu Adam, wa iz qulna wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis ini pada saat kitab hidup yang terakhir ini sujud adalah karena belum merasa diri yang membuat diciptakan. Tapi ada kalimat iblis ini yang sangat menarik di kalangan kitab tauhid, mengatur adalah sujud dengan Nabi Adam. Illa iblis. Ya dah, dia mengatakan izqul lil malaikati isjudu. Malaikat sujud, ya dah. Izqul lil malaikati isjudu li Adam, sujud dengan Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Tidak, dia adalah sujud. Karena aku sujud dengan makhluk adalah syirik, katanya. Nah, benar segitu. Benar. Sujud dengan makhluk syirik. Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam Nabi Adam itu ada Muhammad yang merintah itu. Intinya disuruh sholat. Tidak kalah intinya itu, Pak. Kalau kita kiaskan, sehebat akulah ilmu kita, sehebat akulah amal kita, sedekat kita, kalau kita tidak melakukan sholat amal kita. Sholat tidak tepat jadilah apa? Sholat meleleh. Ini ilmu banyak, hafal Quran misalnya, ada kan belajar banyak dalam muslim hafal Quran banyak, hafal hadis ribuan, cuma tidak ada sujud. Contoh, maksud membaca ayat ini, wa iz
anu hijab artinya. Bukan kafir untuk yang muslim tidak. Karena di sini amanu yang dijelaskan itu untuk membuka hijab-hijab yang di dalam ada diri kita. Oke, kalau belajar sifat ini kaget kita buka di dalam diri kita ada man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Jadi itu terbuka. Dalam ibadah dulu kita terbuka sudah dulu pas nak sholat antak Allah mu'isa antak Allah ta'ala kacau. Fa'ilam kadutaro fa'ilam yarfa. Apabila engkau beribadah seolah-olah engkau lihat kebesaran Allah. Tak kata lagi kebesaran itu. Nah itulah ikhlas. Surah Al-Ikhlas tadi. Artinya khulis. Tak kata lagi gitu. Tapi tak tinggal ke syariat. Tapi tak boleh tinggal syariat. Tak boleh. Tak boleh. Ini ada pahamnya. Ada paham Qadariyah itu, Jabariyah itu. Kalau orang jadi ketika bentuk kalau ada Qadariyah itu. Tapi serba Allah kalau Allah ini kita lalu Mu'tazilah. Nah kita ini ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah itu kita pakai paham ini pas kita berzikir, pas kita baca Quran bahwa suara yang ada di dalam kita keluar itu ada Nur Muhammad di dalam jantung itu. Cuma tak kita pelajari, tak kita perhati, tak kita tilik. Ada mutu nembak di jantung itu. Terasa bisa itu bergerak jantung ini selalu ini Allah letak. Kalau kita lah sudah sifat ini kan baru selalu ini akibat itu pendek dengan hayat Allah dengan demi Allah yang hidup dan rumah itu selalu diucapkan baik. Selama ini kita hanya tahu asma Allah lah, asma Allah yang kita asma husna nama Allah baik, tapi buktinya di dalam diri kita tidak jadi zikir. Harus begitu, tapi kalau sudah berkumpul ini baru berzikir baca Quran baru terasa hadir Allah di dalam hati kita. Tetapi bukan Allahnya mulia untuk Muhammad. Baru lemak itu berzikir, lemak itu sholat, tak ada banyak tapi terasa di dalam tubuh. Kaget baru terasa terang suruh salam gitu salam. Nah, amal kita. Jadi kita fokus akan diri kita dan amal kita. Kita tujuh orang saya itu cepat doa. Tak ada nak kritis, tak ada. Kau minum kopi. Tak ada salah kita dewe benar kita tujuh orang mudah manusia itu kalau baik kalau buruk jawablah. Itu baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nanti diskusi itu boleh ditanya-tanya. Masih ada waktu di sebenarnya masih. Silakan yang ingin bertanya. Boleh ditanya. Ibu nanya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, boleh tak ada ibu tadi ada ikhlas ibu tadi dibaca pada waktu boleh tak? Kita tafsir dulu, ada ibu bertanya lagi ditafsir dia pertanyaannya. Silakan Bu, ini baca ya, kalau kami baca mungkin salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehnya ayat subuh tadi yang memang ini kan kayak BBA atau di mana gitu. Sudah baca ayat lain namanya ini terus baca untuk 3 kali Al-Anas. Tadi ya dibaca subuh pada waktu sholat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktu sholat kita pakai ayat apa bebas, misalnya qul huwallahu ahad, langsung ruku boleh karena itu bukan rukun. Kalau itu sholat atau Fatihah asal itu nak makan 3 kali 11 kali qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad boleh. Bismillahirrahmanirrahim Allahu samad. Yang kedua pakai lagi boleh. Misalnya tak pakai puasa boleh. Itu rukun, bukan rukun boleh pakai sholat. Tapi kalau mau pakai hanya boleh, itu rukun. Jadi bukannya ayat apa pun boleh, pakai seayat misalnya Yasin, Allah boleh, boleh. Ada letak masuk Yasin, wal Qur'anil Hakim. Ayo udah tahu. Boleh. Kenapa itu Ustaz ayat? Boleh. Ah. Asal hukumnya tetap tidak berubah sholat itu. Tapi dipastikan kalau baca kalau bab sholat ini sahnya sholat itu harus berwudu. Nah berwudu ini harus sahnya berwudu itu dia taharahnya harus benar. Nah taharahnya pas kita di kamar mandi pada bapak-bapak itu harus bersih. Kalau tidak sah, kalau wudu tak sah, sholat tanpa wudu itu tidak sah. Jadi lama-lama dengan niat kalau pas kita nak ke masjid subuh pas tahara kalau mandi lama-lama kan tidak bisa sempurna Nah sholat, nah itu menghilangi aslian juga di dalam sholat kita. Kalau kita taharanya benar, nah wudunya benar, sholatnya insyaallah baku khusyuk. Kalau nak khusyuknya, Ibnu Ghazali mengajarkan pakai ilmu ini. Dia dibaginya tiga tahapan. Rukun tadi sholat itu dibaginya 3 bagian besar. Pertama rukun qauli. Qaulinya makhurijul huruf. Kalau giginya lambat sudah. Misalnya huruf dha di gerahan sini saya situ gerahan habis gigi sudah. Makanya ya kata itu belajar bata-bata 2 pahalon dosa. Salah arti salah baca dosa arti 2 pahalon.